Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya memperbaiki salah satu error yang terjadi di FreeCAD. Nah, contoh di sini saya sudah punya tiga sisi dari segitiga yang sebelumnya itu saya sudah menjadikannya untuk tinggal kulitnya saja ya, seperti ini. Nah, yang ingin saya lakukan nanti adalah saya mau buat sebuah lubang di setiap sisi segitiga ini. Sebut saja ini face pertama, ini face kedua, dan ini face ketiga. Nah, ketika saya klik face pertama dan saya ingin menambahkan sketsa di face pertama, itu dia berhasil. Ketika kita tambahkan lingkaran, oke, kita lempar lingkaran, kemudian kita jadikan dia pocket, atau kita membuat tembusan dari lingkaran tersebut, dia berhasil. Kemudian, yang jadi permasalahannya adalah ketika kita klik face kedua dan face ketiga, ini ada muncul error ya, seperti ini. Kita klik, jadi kita ini errornya katanya nggak ada planar support, sedangkan kita membuat gambar atau kita membuat lingkaran di face kedua agar kita bisa membuat sebuah lubang seperti face pertama. Sama halnya seperti face kedua, kita klik face kedua, kita tambahkan sketsa, dia juga error. Nah, untuk memperbaiki ini, tipsnya adalah pertama kita klik dulu sembarang dari area kerja kita. Kita harus dapatkan dulu sketsanya. Kita klik sembarang aja, kita tambahkan sketsa, kita pilih plane-nya ya. Kita pilih plane-nya, boleh ini, boleh XZ, boleh XY juga boleh. Sebagai contoh XZ saja kita pilih, kemudian sampai di sini kita close dulu. Nah, kita udah dapat nih file sketch-nya. Tapi bagaimana caranya? Ketika kita klik ini, dia akan menuju face yang tadi, face yang kedua. Ini kan bukan face kedua ya, tapi ini di mana ini? Oh, ini apa ya? Nggak tahu ya kita ya. Tapi bagaimana caranya kita ketika klik dua kali langsung ke area face kedua. Nah, caranya adalah kita klik sketch, kemudian di bagian data itu ada map mode. Di map mode ini ada secara default dia adalah flat face. Nah, kita akan ganti ini, kita klik, kemudian segitiga ini kita klik, kemudian kita akan arahkan, kita mau tertempel ya, sketsa tadi tertempel ke face kedua. Kita klik, kita arahkan ke sini, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita klik dua kali di sketch, maka di sini kondisinya dia sudah di face kedua. Untuk membuktikannya, untuk memudahkan kita membuat sebuah lingkaran di face kedua, kita jadikan dia sebagai wireframe aja, agar kita bisa melihat ya posisi lingkarannya di mana. Kita klik satu lingkaran, oke, asal-asal aja ya, ukurannya asal-asal aja. Sebagai contoh, nah di sini saya balikkan ke flatline, dia udah membuat lingkaran. Nah, ketika kita buat pocket, nggak kebuat nih gitu ya, nggak kebuat. Jadi dia nggak nembus nih. Nah, ini tinggal kita reverse saja. Reverse. Nah, kenapa dia reverse? Karena kita tadi kondisinya dia tertempel di dalam sepertinya ya. Oke, klik OK. Sekarang sama juga seperti face ketiga. Face ketiga kita tambahkan sketsa di atasnya, dia juga error. Dia tidak ada planar. Caranya juga sama, kita klik sembarang aja, kemudian klik sketsa, kita pilih aja sembarang. Oke, kemudian kita udah dapat filenya, terus di file ini kita arahkan untuk bisa berdiri di atas face ketiga. Kemudian kita klik OK. Sekarang klik dua kali di sketsa, maka dia akan berdiri di atas face ketiga. Di sini kita bisa gambarkan yang lain, misalnya segitiga. Seperti ini ya. Kita sudah bisa membuat dia sebuah lubang segitiga. Nah, seperti itu teman-teman semua yang bisa saya share. Satu lagi mungkin seperti teman-teman lihat seperti ini. Di sini ada logo ya, logo X kuning 3, X kuning. Nah, ini ada 3. Apa ini maksudnya? Ini artinya kalau logo seperti ini, sketch yang kita buat
itu belum memiliki ukuran yang pasti, dan jarak antara sketsa kita dan dengan datum itu belum ada ukuran pasti. Contoh seperti ini. Ini saya buat diameternya, saya ubah diameternya, klik R, kemudian saya tentukan nih asal aja ya, agar dia itu punya nilai tersendiri. Oke, kita buat dia sudah ada nilainya. Ketika kita close, dia kemungkinan masih ada kuning, X kuning. Kita klik lagi, kemudian kita tentukan nih tinggi antara sketsa yang kita buat dengan datum berapa gitu. Kita tentukan, kita harus menentukan dia. Nah, ketika tingginya sudah kita tentukan, kemudian lingkarannya ukurannya berapa, ketika kita close, maka hilang icon kuning itu. Seperti itu teman-teman semua. Itu tandanya ya. Sedangkan ini dia juga belum punya ukuran yang pasti. Namun ketika kita merubahnya, membuat ukuran yang pasti, di sini kita contohnya aja, saya buat asal aja. Kemudian ukuran dia, sketsanya dengan datum, mana datumnya tadi ya? Datum, ini sketsa, ini datumnya. Kemudian kita klik aja, kemudian kita close. Maka icon kuning X tadi juga hilang. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada komentar dan saran, silakan komentar di bawah video ini.